Kemahasiswaan dan alumni Universitas Pamulang. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam ruang Google Meet saat ini. Kami ucapkan selamat datang di acara Kemahasiswaan Fair 2021 yang hari ini adalah hari kedua. Dan saat ini puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan juga kebahagiaan sampai saat ini di acara Kemahasiswaan Fair. Bapak Ibu rekan mahasiswa yang saya banggakan, berikut rangkaian acara yang pertama. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Risa Putri Elbura, SPTMM, yang akan disampaikan dari pukul 09.10. Mohon maaf karena ada keterlambatan tadi, kita mulai jam 9:16 sampai 10:16. Yang kaitannya tentang PKMK, PKMKC, dan kelas yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Derita, SPSI MM, yang akan dibawakan oleh beliau tentang PKM-PM, PKM-GFK. Dan kelas ketiga oleh Bapak Herdi Wisma Jaya, SPD MHCT. Beliau akan menyampaikan tentang PKMR, PKMPI, dan selanjutnya kelas keempat yang dibawakan oleh Ibu Ulfa Julianti SSMPD, kaitannya tentang PKM-GT, dan terakhir materi kelima dibawakan oleh Mrs. Eka Margianti Saginin, SSMPD. Dan saat ini kita sudah mulai bergabung, sudah ada 100 orang yang saat ini kita akan mulai saja. Demikian pemaparan agenda yang saat ini kita akan laksanakan dari pagi sampai siang ini jam 14:26, dan mohon Bapak Ibu bidang kemahasiswaan dan juga pendamping untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir. Demikian dari saya, tetap semangat semuanya. Ada satu pantun yang saya akan bawakan di pagi hari ini. Mohon para mahasiswa membalas pantun saya dengan kata cakap atau cakep ya, lebih luwes saja ya, cakep. Baik, pergi ke pasar membeli tas. Cakep. Jangan sampai bertemu mantan. Bahaya. Cakep. Ayo semangat berkreativitas agar semakin terdepan. Cakep. Ya. Banget ya. Iya, terima kasih banyak. Baiklah, tanpa menunggu lama, kita akan mendengarkan pemaparan yang luar biasa dan menarik dari Mrs. Risa Putri Elbura, SPTMM. Mohon para peserta untuk menyalakan kameranya supaya untuk sosialisasi ini lebih interaktif dan juga bisa memahami satu sama lain. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Mrs. Risa Putri Elbura. Tepuk tangan buat Mrs. Risa, silakan tepuk tangan. Terima kasih, silakan Miss untuk bergabung. Terima kasih Bu Cornelia, terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Selamat kita pagi. semua. Kita bukan sosialisasi sebenarnya hari ini, tapi lebih tepatnya bedah proposal tentang PKM kewirausahaan yang sudah masuk ke dalam Google Form yang kami terima. Jadi di kelas pertama ini adalah kelas untuk PKMK kewirausahaan dan Karsa Cipta KC. Jadi diharapkan teman-teman yang bergabung adalah teman-teman yang sudah mengirimkan proposal kewirausahaan serta Karsa Cipta. Baik, kita langsung saja. Sudah keluar gambarnya, Bu Kor? Ada ya? Terlihat? Sudah terlihat, Miss. Terlihat, baik. Siap. Kita mulai teman-teman dan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk Pekan Kreativitas Mahasiswa bidang kewirausahaan dari
dari kurang lebih 120 proposal untuk kewirausahaan, ada 83 proposal yang kami lanjutkan. 83 proposal ini apakah akan langsung dikirim ke dalam sistem Belmawa? Tentu tidak, masih ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan sebelum akhirnya kami memberikan password dan kode buat teman-teman menguploadnya ke sistem Belmawa. Untuk kewirausahaan ini teman-teman diperhatikan kembali bahwa tidak hanya harus selalu produk yang dijual, namun juga bisa dalam bentuk jasa. Jasa itu bisa dalam bentuk event organizer, konsultasi, pengolahan data, atau antar barang. Kalau dalam bentuk produk, mungkin teman-teman sudah pada paham semuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah dana yang dibutuhkan untuk PKMK 5-10 juta. Nah, teman-teman yang merasa proposalnya ada yang membuat sampai 15 juta, maka silakan proposalnya diperbaiki kembali. Boleh di-mute dulu yang terbuka mic-nya. Terima kasih. Jadi, kita harus sesuaikan dengan buku pedomannya. Jadi, teman-teman sudah membaca buku pedoman ini sebelumnya. Jadi, kemarin itu cukup banyak teman-teman yang menuliskan kebutuhan dananya sampai 15 juta, bahkan 20 juta. Nah, teman-teman harus ingat kembali di dalam pedoman hanya sampai 10 juta, 5-10 juta. Di mana alokasinya 80%-nya adalah untuk operasional dan 20%-nya untuk administrasi. Jadi apabila tidak sesuai yang sudah terjadi di awal, maka proposal kalian akan mental di awal gitu. Dibaca kembali bersama-sama dengan dosen pembimbingnya apa yang dibutuhkan dalam pembuatan kewirausahaan ini. Kemudian masih banyak teman-teman yang tidak memenuhi unsur kriteria pengusulan, misalnya jumlah kelompok 3-5 orang, di mana 1 ketua dan bisa 2 orang atau 4 orang anggotanya. Untuk ketua diwajibkan memiliki bidang ilmu yang sama dengan produk kewirausahaan yang dipilih. Misalnya gini, teman-teman mengajukan kewirausahaannya tentang berbau manajemen, tetapi ketuanya bukan dari manajemen, itu nilainya turun, rendah dibandingkan kalau yang menjadi ketuanya memiliki program studi yang linier seperti itu. Tapi kalau untuk anggotanya boleh lintas prodi. Nah, salah satu penilaiannya di situ diharapkan yang menjadi ketua adalah yang memiliki ilmu yang linier dengan topik yang dipilihnya, seperti itu. Besarnya dana kegiatan per judul 5-10 juta. Di poin nomor 7 sudah jelas. Jadi teman-teman yang mengajukan dana 15-20 juta, proposalnya kami beri kesempatan untuk diperbaiki kembali. Oke. Teman-teman yang teman-teman lampirkan di proposal hanya dimulai dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Covernya perlu nggak, Miss Riza? Covernya nggak perlu, nak. Covernya terpisah. Jadi jangan digabungkan ke dalam halaman inti yang hanya 10 lembar. Ya, halaman inti hanya memuat 10 lembar halaman. Ini yang teman-teman upload nanti. Untuk covernya dipisahkan, jangan digabungkan. Masih banyak teman-teman yang menggabungkan dengan cover. Nah, kalau teman-teman sudah menggabungkan dengan cover, itu biasanya langsung mental. Karena kita balik lagi, konsepnya PKM ini adalah waktunya kita terhadap sistematis. Kalau sistematisnya aja di awal sudah tidak ini, para reviewernya tidak akan membacanya. Seperti itu dari yang kami dapat pada saat BIMTEK. Yang kedua, reviewer kita ini secara nasional adalah reviewer dari baby boomers, atau maksudnya bapak ibu yang berusianya mungkin sudah di atas 50 dan 60 tahun. Jadi cara konsep berpikir mereka tidak semilenial yang bapak ibu yang masih berusia 30-40. Maksudnya gimana? Dalam pemilihan judul mereka tidak terlalu suka yang menggunakan akronim-akronim atau singkatan-singkatan. Apalagi misalnya singkatannya tidak sesuai. Contohnya, teman-teman membuat singkatan narkoba, padahal maksud di dalamnya penjabaran dari kegiatan tersebut. Nah, itu mereka menyatakan tidak akan membacanya. Pada saat awal sudah langsung ditolak. Nah, kemarin nanti setelah ini kita akan buka beberapa judul yang bisa diperbaiki kembali. Itu harus jadi perhatian teman-teman. Jadi setelah ini proposalnya silakan diperbaiki mulai dari sistematisnya, judulnya, dana yang dikeluarkan.
Tidak perlu menggunakan cover. Covernya dibuat terpisah. Yang teman-teman upload nanti ada kolom cover sendiri, ada kolom untuk halaman inti. Halaman inti jumlahnya hanya 10. Teman-teman masih banyak yang mengirimkan sampai 15. Tidak usah terlalu banyak, hanya 10 saja. Jadi kepatuhan sistematis inilah yang dicari pada seleksi tahap awal. Kemudian gunakan TNR 12. Masih ada yang menggunakan Calibri 12, masih ada yang menggunakan Arial. Teman-teman, please pedomannya dibaca kembali. Gunakan TNR 12, spasinya bukan 1,5, tapi spasinya adalah 1,15. Layoutnya sama, A4, dengan kiri 4, kanan 4, masing-masing atas bawah 3. Nah, dalam sistematika proposal inti, isinya hanya daftar isi, kemudian pendahuluan, di mana pendahuluan menceritakan tentang latar belakang, adanya riset pasar juga kalau memang dilakukan riset pasar. Bab kedua, gambaran umum mencari usaha. Di gambaran umum ini diceritakan tentang cash flow-nya, tapi tidak rinci. Jadi teman-teman banyak yang kebalik nih, di gambaran kedua, kondisi umum lingkungannya nggak ada, teman-teman langsung menyajikan secara rinci tentang keuangannya. Tidak. Secara rinci itu ada di bab 4, di anggaran biaya. Sudah ada lampirannya yang harus teman-teman isi juga. Tapi di bab 2 menceritakan hanya cash flow minimal untuk 1 tahun. Gambaran besarnya saja seperti itu. Bab ketiga, metode pelaksanaan. Bab 4 itu ada 2, anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Teman-teman masih memisahkan nih, jadwal kegiatan dibikin dalam bentuk bab 5. Jadi di bab 4 itu ada 4.1 anggaran biaya, 4.2-nya adalah jadwal. Diperhatikan dalam penulisan bab di sini, jangan menggunakan angka Romawi, bukan bab Romawi 1 enggak, tapi angka. Bab 1, angka 1, bab 2, 2-nya angka, bab 3, 3-nya angka. Tidak menggunakan Romawi. Teman-teman hampir keseluruhan masih menggunakan angka Romawi. Jadi benar-benar diikuti sistematisnya dari awal sampai akhir. Serinci itu, Miss Riza? Iya nak, serinci itu untuk sistematisnya. Karena yang dilihat adalah kepatuhan kita terhadap sistematis. Saya kecepatan, kalau saya kecepatan boleh diinterupsi, atau kalau cukup jempolnya boleh dinaikkan, jadi saya paham teman-teman merasa ini cukup. Cukup. Cukup, thank you. Kita lanjut ya. Lanjut Miss, ya. Lanjut guys. Sip. Di sini tetap utamanya adalah yang dikedepankan protokol kesehatan. Jadi apabila dalam rincian teman-teman ada atau di metodenya ada yang bilang riset pasar turun ke lapangan, itu harus dijelaskan. Nah, riset ke pasarnya itu kalian menggunakan masker, kalian menggunakan sarung tangan, kalian menggunakan hand sanitizer. Itu harus ada karena mereka minta apabila ada yang bentuknya offline itu harus menunjukkan proses saat melakukan protokol kesehatan. Cara menunjukkannya gimana? Dengan foto. Jadi saat kalian ada foto ke lapangan, kalian berfoto masukin ke dalam proposalnya. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa menggunakan online secara daring. Misalnya penggunaan Google Form untuk pasarnya, atau penggunaan alat-alat digital teknologi lainnya, seperti itu. Daftar pustaka, kalau untuk kewirausahaan, ini daftar pustakanya berdasarkan sistem nama dan tahun atau art style. Teman-teman, kalau kami perhatikan daftar pustakanya cuma 2-3. Nah, kalau untuk kewirausahaan minimal ini teman-teman menggunakan 10 daftar pustaka. Kalau cuma 2 atau 3, ini kurang mendukung dari yang kalian ingin ajukan. Minimal itu 10. Dan menggunakan spasinya 1. Tetap menggunakan TNR. Jadi teman-teman tolong diperbaiki kembali proposalnya. Nah, itu saja yang perlu diperhatikan. Untuk masalah laporan akhir, laporan kemajuan, itu seleksi setelah apabila ada pengumuman teman-teman masuk, gitu ya. Saya stop sharingnya, saya ganti ke sebentar. Oke, langsung aja biar ini kelihatan. Saya share Excel di sini. Lihat Bu. Lihat ya.
mudah-mudahan di sini ada kita akan fokus pada judul-judulnya aja tanpa maksud saya menjudge siapa orang-orang yang ada di dalamnya, enggak. Kita hanya ngeliat ini harus diperbaiki, ini harus diapakan, harus direvisi, seperti itu. Oke. Kekecilan atau cukup? Kekecilan, Bu. Sedikit. Iya, Bu. Kecilan, Bu. Oke. Sekarang cukup? Cukup, Bu. Cukup. Kembali lagi, ketika kita mengajukan kewirausahaan ini, yang diminta adalah inovasinya, ada kreativitasnya, dan ada unsur iptek di dalamnya. Misalnya, untuk nomor 1 judul usaha minuman boba, senja boba. Ini kalau kita baca, kita bedah, unsur inovasinya sama aja, tidak yang berkembang di masyarakat itu juga demikian gitu. Bukannya kalau kita ajukan nggak ada masalah kami mengajukan, jujur aja kita mengejar target. Tapi kalau teman-teman tidak mengisi unsur kreativitas di dalamnya, teman-teman tidak memberikan nilai tambah, dan ini sudah dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan salah satu kriterianya di kewirausahaan ini tidak boleh melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan masyarakat, karena dianggap akan mematikan usaha yang ada di masyarakat. Sorry, channel 1 ini siapa, boleh di mute dulu mic-nya channel 1? Baik, sekali lagi untuk para peserta mohon untuk tertib, ayo di mute dulu ya. Setelah ada sesi tanya jawab boleh di unmute, maksudnya mute dimatikan mikrofonnya, kameranya dinyalakan. Jadi yang dinyalakan kameranya saja dulu ya. Baik, untuk kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dilanjut, Miss. Terima kasih, Bu Kor. Oke, 83 proposal ini semuanya dalam sistematisnya masih harus diperbaiki sesuai yang disampaikan. Jadi please baca dulu pedomannya sebelum teman-teman buat. Emang nggak sama, Miss, dengan proposal-proposal kalau kita ngajuin kewirausahaan? Tidak sama, ada yang sama, ada yang tidak. Tapi khusus untuk pekan kreativitas mahasiswa, teman-teman emang harus nurut banget dengan proposalnya. Sedetail itu, titik komanya pun harus turut. Karena yang dinilai pertama kali adalah kemampuan kita untuk memahami sistematisnya. Nah, untuk judul proposal usaha minum boba, kita lihat ini sudah banyak ada dilakukan masyarakat. Dan teman-teman, kalaupun ingin mengajukan usaha ini, modalnya saya rasa tidak sampai setinggi itu gitu. Kalau masih bisa ditekan lagi. Nah, jangan menggunakan paling tinggi kan 10 juta, teman-teman menghabiskan 10 juta. Padahal kalau dilihat nilai yang digunakan untuk membuat usaha ini tidak setinggi itu. Maka ini dalam tahap seleksi pertama juga udah langsung lewat gitu ya. Sekali lagi, yang kita bedah ini adalah kontennya, bukan teman-temannya. Jadi no baper-baper ya, abis ini langsung, Miss Riza punya saya jelek-jelekin, enggak kayak gitu. Kita lihat kontennya, bukan orang yang menulisnya, bukan dosen pendampingnya siapa, tapi kontennya. Kalau teman-teman masih baper, artinya doing-nya salah, karena yang saya komen adalah being-nya yang teman-teman iniin ya. Jadi kontennya bukan teman-temannya yang saya komentari. Nah, usaha boba ini, kalau memang mau dilanjutkan, please tambahkan inovasi, tambahkan iptek di dalamnya, jangan hanya usaha minuman boba, senja boba. Sistematisnya juga masih ada beberapa yang kurang tepat, masih ada juga penulisan yang belum sesuai. Nah, untuk judul kedua, Manisan Kurit Ciluk Bali. Kalau teman-teman mengajukan judulnya seperti ini, saya sebagai reviewer juga ngeliat ini maksudnya apa sih Manisan Kurit Ciluk Bali? Manisan doang, dimakan, dijual, diapain nih? Dia nggak ada nggak ada pengaitnya. Cuman manisan kulit jeruk Bali. Oh ya, semua orang juga bisa buat manisan kulit jeruk Bali. Kembali lagi, inovasinya, ipteknya nggak tergambar di sini. Sama batikin aja, apanya yang dibatikin, siapa yang di sini. Bisa teman-teman bisa ngikutin nggak maksud saya?
Artinya kalau saya baca ini pun saya ngerasa ini perlu saya danain nggak sih, batikin aja, apa yang saya batikin ya? Keuntungannya apa ya? Tidak tergambar pada judulnya. Yang berikutnya, generator pembangkit lampu emergensi. Ini untuk kewirausahaan atau karsa cipta? Nah, dilihat lagi nih. Saya mau ikutnya skema apa? Skema kewirausahaan kah? Atau skema karsa cipta? Atau skemanya artikel ilmiah? Begitu teman-teman salah masuk dalam skema, ini juga akan langsung terlempar gitu. Paham ya? Jadi kita harus tahu nih, saya mau mengikutinya skema apa? Karsa cipta, GP, KC, AI, atau apa? Kalau judulnya generator pembangkit lampu emergensi, saya baca judulnya aja udah pasti udah bukan di kewirausahaan, tapi nggak tahu, nggak kok Miss Riza, di dalamnya itu maksudnya adalah saya membuat nih, saya memperbanyak generator-generatornya. Oke, kalau memperbanyak generatornya dijual, bisa masuk kewirausahaan, tapi judulnya tidak mencerminkan suatu perilaku kewirausahaan. Boleh ya, mudah-mudahan di sini teman-temannya hadir semua yang proposalnya dibacakan. Lanjut, Banana Crispy. Banana Crispy manis tanpa gula. Lagi-lagi inovasi ipteknya tidak tercermin. Mau diajukan boleh-boleh aja diajukan, tapi sayang di mata reviewer Unpam standarnya hanya segitu gitu. Sedangkan di kampus-kampus lain atau di universitas lain, mereka udah nggak main di level-level yang seperti ini. Standarnya dinaikin sedikit lagi gitu. Untuk kewirausahaan itu seperti apa ya? Kewirausahaan itu tidak boleh melakukan hal yang sudah ada di masyarakat karena dianggap mematikan UMKM bagi masyarakat yang sudah melakukan. Makanya yang diminta adalah inovasi, kreativitas, dan ada unsur iptek di dalamnya. Nah, yang kedua, selanjutnya yang kedua, udah banyak pada memanfaatkan tren ikan hias menjadi peluang usaha. Sudah ada juga di masyarakat, nilai lebihnya apa? Oh, ikan hiasnya, ikan cupangnya ternyata bisa, selain di air juga bisa di darat. Nah, itu baru inovasi. Tapi kalau ikan cupangnya di air juga, kagak usah dah, yang lain dah. Misalnya, ngomongin peletnya. Kalau ikan cupang biasanya makannya pelet, sekarang bisa makan daging. Kan, nah itu inovasi tuh, tapi nggak cocok. Coba ikan hiasnya ada, tapi yang teman-teman incar bukan ikannya. Misalnya dia makannya apa, atau dengan penambahan apa, dia bisa menjadi lebih gimana. Tapi kalau teman-teman bilang misalnya air ikan cupang pengaruh penambahan zat AIUEO membuat ikan cupang jadi kuat. Boleh nggak Miss Riza? Boleh, tapi skemanya bukan di kewirausahaan. Skemanya adalah di penelitian karena mengatakan pengaruh. Itu ya. Jadi bedakan kata-kata itu menentukan skema mana teman-teman masuk. Pembuatan hand sanitizer dan strap mask. Perhatikan sistematisnya. Artinya kalau komennya ini yang diperhatikan sistematisnya ini sudah masuk kategori. Harvest the Stone. Harvest the Stone cashback keberuntungan maksimal. Nah, saya nih kalau baca nih cashback keberuntungan maksimal, settingan harga mawar. Aduh, ada murai batu burung. Apa ya? Judul dan sistematisnya diperhatikan kembali karena ketika saya baca ini, yang saya tangkap adalah peluang usaha, apalagi kata-katanya harga mahar gitu. Kurang cocok untuk kalangan akademisi gitu. Mungkin seperti itu karena bahasanya menarik tapi kurang cocok untuk akademisi. Si Bromo, kopiah, judul proposal tidak menjelaskan kegiatan apa maksudnya slide dan brownies mocha, kopi biji buah. Nah terus so what gitu. Ada apa dengan si Bromo, ada apa dengan si kopiah? Judulnya diperbaiki kembali. Judul maksimal 20 kata, tidak menggunakan akronim atau singkatan yang kurang tepat gitu ya. Kalaupun mau si Bromo, Bromonya kenapa nih? Si Bromo keluar Gunung Merapi misalnya. Terus apa hubungan sama kewirausahaannya apa? Teman-teman harus jelaskan di situ. Pengaruh penambahan ekstrak temulawak tidak cocok di kewirausahaan. Kalau ada kata-kata pengaruh, maka ini adalah sebuah penelitian. Bisa juga di artikel ilmiah. Bedanya apa? Kalau di artikel ilmiah, ini sudah dilakukan dan tinggal tindak lanjuti. Tapi kalau dari awal masuknya ke PKM skema penelitian. Nah, ini yang mengajukan judul ke PKMK kurang tepat. Teman-teman bisa mengajukannya, tapi skemanya diubah. Mau ke Karsatcip, mau ke penelitian atau mau ke artikel ilmiah, gitu ya. Pembuatan hand sanitizer gel lidah buaya, kulit jeruk, dan cengkeh. Nah, kalau tulisannya pembuatan, ini masuknya ke Karsa Cipta, nak. Jangan masuk di kewirausahaan mainnya. Gitu.
keripik pisang 2 rasa, inovasinya di mana? Ipteknya di mana? Oh, keripik pisang yang saya buat, Miss Riza, potongnya nggak pakai pisau, pakai apa? Pakai silet, deh sama aja lah, lebih susah dong, nah, nggak bisa. Oke ya, bukan jelek, tidak jelek, tapi inovasinya, ipteknya dimasukin unsurnya ke dalam sana. Always clean, iya, always clean, tetap bersih. Maksudnya apa? Judul proposalnya tidak menjelaskan kegiatan yang ada di dalamnya. Ekstraksi akar dan batang katilayu sebagai bahan aditif pelet monggot. Ini tidak masuk ke dalam kewirausahaan, masuknya bisa ke skema AI atau bisa masuk ke penelitian. Selai rambutan sebagai kreasi olahan buah rambutan yang bernutrisi dan sebagai anti kolesterol. Sistematisnya proposal dicek kembali. Tak perlu resah akan kesehatan dengan cemilan sinensis. Judul proposalnya bisa lebih dikaitkan kembali dengan yang lebih berwirausaha gitu. Ini juga olahan kue klepon, maskara, keran, masker hujan gitu kan. Ditambahkan lagi, nah maksudnya apa gitu. Karena kalau cuma baca ini aja kita juga nggak jelas olahan kue klepon dan dadar, olahan kue klepon dan dadar, terus apa? Kue kleponnya diapain? Gitu. Upaya peningkatan budidaya anthurium di daerah Seragen dan Karanganyar sebagai pengisi waktu di masa pandemi. Oke, sistematisnya diperhatikan lagi. Tote bag, oke. Sendok listrik pendidih air. Boleh ditambahkan sendok listrik pendidih air sebagai alternatif apa itu bisa. Perancangan ramuan minuman. Oke, kredibel, kreasi lampu hias dari limbah biota laut. Nah, kayak gini, ini kan kredibel ini akronim, kepanjangan dari kreasi lampu hias dari limbah biota laut. Nah, ini masih masuk, kredibel kata-katanya masih enak, untuk kalangan akademisi juga masih sopan. Akronim seperti ini masih diizinkan untuk diikutsertakan, tapi kalau pembacaan akronimnya udah di luar kata-kata yang positif, sebaiknya akronimnya diganti atau tidak usah menggunakan akronim. Pelita bangsa, pemanfaatan limbah botol plastik sebagai kantong tempat sampah. Oke. Sistematisnya diperhatikan kembali, jumlah dana yang diajukan juga diperhatikan kembali. Mokarikati, teh kombinasi daun pare dan kelor. Ya, judulnya boleh tambahkan lagi yang lebih kelihatan maunya melakukan apa. Banana super gemes sama kasusnya kayak di atas. Gemesnya kayak apa nih? Apakah banananya kayak squishy, bisa dipencet-pencet? Kan saya nggak tahu kan, tidak terjelas. Tapi kalau banana super gemesnya sama kayak yang sudah beredar di masyarakat, boleh ditambahkan inovasi dan ipteknya. Ya, gemesnya pakai S dan H, kan gemes gitu. Itu inovasi ya, inovasi. Tulisannya inovasi, tapi di dalamnya tidak inovasi. Suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus. Kalau sekarang cukup jelas? Aman, Bu, aman. Jelas, Bu. Dari saya dari tadi cukup jelas, Bu. Oh, berarti kuotanya di Jelas, Bu. Gunung Sindur ya, Gunung Sindur. Biasanya kalau Gunung Sindur gitu. Canda, deng damai. Pembuatan hand sanitizer. Jadi untuk... Ya, saya masih bergabung, Bu. Mohon maaf. Iya, Bu Kor. Tadi sinyalnya terputus, saya baru bergabung lagi. Maaf. Oh iya, selamat datang Bu Cornelia, selamat bergabung. Lanjut Bu, lanjut Bu. Lanjut. Coba tolong teman-teman wajahnya lebih tersenyum, jangan tegang gitu. Maaf saya nggak hidupin kamera, warga Depok lagi hujan, jadi sinyalnya jelek. Jadi di PKM kewirausahaan ini untuk hand sanitizer kurang lebih ada 5 judul proposal dari prodi yang berbeda. Harus dipilih nggak Miss Riza? Kami akan ajukan ke 5-5-nya, walaupun ada yang sama nih, sama-sama menggunakan herbal dan daun jeruk dan jeruk nipis. Kedua-duanya sama menggunakan jeruk nipis juga. Karena dari prodi yang berbeda, pastikan teman-teman tidak ada unsur kesengajaan di sini. Nah, tinggal kita lihat nih siapa yang bisa membuat proposalnya lebih cantik dibanding yang lain, gitu ya. Banana super gemes, kerajinan tangan flannel book mengedukasi anak-anak. Oke, jamu milenial, inovasinya di mana? Judul tidak mencerminkan. Pelet CF19,
berbasis maggot, black soldier, fly, dan ampas kelapa untuk unggas dan ikan. Nah, ini better jangan dimasukin ke kewirausahaan. Bisa masuk ke penelitian atau artikel ilmiah. Sayang, isinya bagus, skemanya tepat, akan langsung terpental di sistem. Masker budaya, sambil melestarikan, mencegah COVID-19 sambil melestarikan budaya. Masker peluru, pembuatan produk telur gitu. Ocil, si cilok sehat. Kalau saya boleh kasih masukan pada saat BIMTEK kemarin, teman-teman, untuk makanan-makanan ini apa ya, street food, keripik, pisang, kentang goreng, aduhai, cilok, cimol, gemes, gemoy, asoy, geboy. Nah, kalau misalnya tidak ada added value lainnya, tidak ada kreasinya, teman-teman masih punya kesempatan nih untuk mengubah polanya. Jadi si kewirausahaan ini tidak hanya kita meminta modal aja, nak. Kalau masih levelnya kita main di cilok, tapi sama, cuman beda rasa, beda warna, itu udah pasti nggak akan masuk. Jadi kalau untuk PKM ini, sekali lagi, Pekan Kreativitas Mahasiswa, bidang kewirausahaan, standar kewirausahaannya emang berbeda dibandingkan pendanaan kewirausahaan yang dari kementerian lain. Jadi kita naikin levelnya sedikit aja gitu. Jangan terlalu sering main di street food kayak cilok, kentang gitu ya. Pisang itu udah dari tahun kemarin pun yang melakukan itu tidak ada yang lolos. Jadi kalau kita mengulang kesalahan yang sama, sayang. Justru kita harus belajar dari kesalahan yang tahun lalu gitu ya. Ini Bang Der, ini kami tidak tahu maunya kemana judul kegiatannya. Pengaruh penambahan ekstrak toge, ini bukan di PKM karena bisa dipindahkan ke AI atau penelitian. Gift craft project, cara unik memberi hadiah. Oke. Buket karton kontainernya apa kontainer atau kontainer? Kontainer itu kan kotak ya, kontainer, box. Kalau kontainer itu apa? Jadi perhatikan penggunaan bahasa Inggrisnya, apa salah atau benar. Ya, manisan legendaris. Nah, manisan legendaris juga banana crispy, ada lagi inovasinya tas dua guna. Tas dua gunanya yang seperti apa? Judulnya tambahkan. Sistematisnya juga belum sesuai dengan yang ada di proposal. Gula aren netes. Tahun lalu gula aren netes ini juga udah masuk. Kalau saya lihat proposalnya, ini sama yang tahun lalu, artinya persis sama, walaupun beda, yang ngaju kan beda, tapi gula aren netes ini sebisa mungkin tambahkan unsur iptek di dalamnya. Judulnya juga dibuat lebih menarik, gitu ya, karena kalau hanya ini aja tahun lalu kita udah ditolak, jangan mengulang kesalahan lagi. Gitu. Ya sama goguman nugget, sotang, yang saya bilang street food tadi. Pengembangan aplikasi marketplace untuk masyarakat lokal. Oke, jangan pengembangan, kalau pengembangan itu masuknya ke dalam Karsa Cipta, baru mau dibuat. Tapi kalau emang mau jual aplikasi, bisa masuk di kewirausahaan, tapi jangan menggunakan pengembangan. Kalau pengembangan itu kan baru mau di ini. Tapi aplikasi ini sudah bisa digunakan dan sudah siap dipakai masyarakat. Judulnya aja lebih ke kewirausahaan dibanding ke Karsa Cipta, karena ini masuknya ke Karsa Cipta kalau judulnya seperti ini. Gitu. Es mangga kocok juga sama, cimol lagi. Cimol tuh emang laku banget, cimol, kentang, sotang tuh. Ya. Jampon, jamu empon-empon. Jamponnya gimana nih? Bedanya apa? Nggak kebaca di judulnya. Ondel-ondel, nugget keluar lagi, produk coklat aneka isi, inovasi, boba ada lagi, usaha. Dan ke bawahnya hampir sama semua. Kalau kita nggak akan, masih banyak, hampir sama semua. Nah, itu yang bisa saya sharing untuk kewirausahaan. Sebelum kita lanjut, monggo bagi teman-teman yang ingin diskusi, kita buka sesi diskusi dulu untuk 2 orang penanya. Baik, terima kasih Mrs. Risa sudah menyampaikan. Ini jangan tersinggung ya, ini sedikit dikatakan masukan saran ya buat teman-teman mahasiswa, dan sebenarnya ya termasuk salut ya teman-teman sudah punya ide yang cemerlang. Saudara Robi boleh untuk tidak share screen.
Iya, mungkin tertekan ya. Ditekan lagi nak untuk close. Saudara Robi. Saudara Robi. Ya, sepertinya belum paham menggunakan Google Meet ya. Mungkin Mbak Deis boleh diminta bantuannya untuk menyampaikan Saudara Robi. Ya, sambil menunggu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang kaitannya dengan PKMK dan PKMKC? KC belum, KC belum kita bahas. PKMK, silakan. Kita Kak dulu. Jangan gitu. Jangan. Silakan pertanyaannya. Tadi yang sudah dikoreksi oleh Bu Risas, apakah pesertanya hadir atau memang belum hadir ya? Ini ada Nurulita mau bertanya, raise hand. Ya, silakan. Apa kepencet? Ya, Anissa, silakan. Oh, Mira, Saudari Mira, ya silakan. Ya, selamat pagi Bu Kornel, selamat pagi Bu Risa. Ya, oke, ini mengenai PKM ya kewirausahaan ya. Oke, kebetulan saya kan memang belum masuk ke dalam kelompok untuk PKM, Miss. Jadi ini memang baru juga, tapi kemarin karena memang kemarin sudah mengikuti kemahasiswaan fair, jadi Pupek kepingin atau ada semangat memang untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Makanya hari ini saya kebetulan ikut join untuk lebih tahu lebih jelas lagi ke dalamnya ini mengenai kegiatannya seperti apa. Nah, sebagai untuk saya yang baru nih Bu Kornel, kira-kira nanti pembentukan atau pengajuan proposal yang akan dilakukan baik ke dosen atau kegiatan itu kira-kira gimana, Miss? Lebih lanjutnya. Terima kasih, baik, Bu Kornel. Terima kasih untuk Saudari Mira Paramita, ya, bukan Paramita Rosadi ya, mirip lah ya. Oke, Miss, mungkin bantuannya kalau bagaimana ya mekanismenya untuk mengajukan proposal PKMK ini, apakah memang setiap bulan diadakan, apa setahun sekali, bisa coba disampaikan, Miss, silakan. Oke, terima kasih Bu Kor, terima kasih Mbak Mira. Mbak Mira dari PEKO ya kalau nggak salah? Iya, betul sekali Bu Risa, Miss Risa. Semester berapa? Saya semester 4 baru. Baru, oke. Iya. Jadi mungkin saya nggak, kalau yang mengikuti acara kemarin kita sama-sama samakan ini dulu persepsi. PKM itu kalau dari singkatannya ada 2 tuh. Ada PKM Pekan Kreativitas Mahasiswa, ada PKM juga pengabdian kepada masyarakat. Yang kemarin itu kita ngomongin PKM-nya adalah PKM pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Yang hari ini adalah PKM Pekan Kreativitas Mahasiswa. Judul singkatannya, akronimnya sama, tapi ininya berbeda. Tapi sama-sama untuk mahasiswa juga. Nah, yang Pekan Kreativitas Mahasiswa ini ada 5 bidang, ada GT, ada kewirausahaan, ada artikel ilmiah, dan ada 2 laginya itu. Kalau jadi pembukaan untuk Pekan Kreativitas Mahasiswa ini sudah dari bulan Februari nih. Dari Februari kita minta, caranya gimana teman-teman harus melapor kepada dosen kemahasiswaan yang ada di Prodi. Jadi masing-masing Prodi itu punya dosen kemahasiswaan, punya agen-agennya, ada badan intelijennya tuh, dosen kemahasiswaan. Kalau di PEKO itu ada Miss Vika, ada Bu Vika bergabung Kak. Jadi Mbak Mira bisa menghubungi Miss Vika, atau misalnya saya udah punya nih grupnya. Saya sebagai ketua ada 2 orang lagi teman saya sama-sama dari PEKO atau dari prodi lain. Itu bisa langsung lapor ke Miss Bu Vika. Tinggal proposalnya tinggal diikutin dengan acuan yang ada di buku pedoman. Prosesnya seperti itu.
Ini menurut Ketua LKMA saya, Bu Derita, tanggal 12 ini terakhir ya, Bu Der. Apa mau diperpanjang lagi? Bu Derita kayaknya hadir di sini, boleh kasih. Ya, untuk proposal semua terakhir. Jadi kalau mau ada penambahan proposal dari prodinya di luar yang kemarin sudah mengirimkan ya, itu silahkan ditambahkan sampai tanggal 12 Maret ini. Tapi kalau yang sudah mengirimkan, nah terus apabila nanti overload kayak kewirausahaan itu sudah banyak banget ya Bu Riza. Jadi nanti akan dipilih nih mana yang paling nggak lebih bagus lah proposalnya. Termasuk kayak PKM AI juga itu udah banyak, udah full. PKM GT juga sudah full. Yang masih belum, misalnya kayak PKM GFK, terus sama PKM 5 bidang. 5 bidangnya juga kayak PI belum banyak gitu. Tapi kalau kewirausahaan itu udah paling banyak banget itu. Jadi nanti tergantung Bu Riza, karena reviewernya nanti Bu Riza untuk yang kewirausahaan. Ya, jadi yang teman-teman belum mengajukan sampai tanggal 12 nanti masih bisa. Proposal gampang itu, 2 jam juga jadi, cuma 10 lembar kok. Beneran? Ya, karena gini Miss Risa, saya kebetulan memang tertarik di KWU dan kebetulan saya kan anggota Hima Peko untuk divisi kewirausahaan gitu. Jadi ini buat sayanya sendiri justru malah menambah pengetahuan lagi gitu kan untuk bagaimana nih terjun ke KWU-nya ini PKMPK ini gitu Miss. Jadi memang sangat membantu sekali gitu, bermanfaat sekali untuk ilmu ini bagi saya. Kalau gitu diikut sertakan saja. Jadi nanti di kolom chat ada Mbak Deis. Mbak Deis itu juga Badan Intelijen dari Warek 3 itu. Udah pangkatnya udah bintang 3. Mbak Deis ada ya Mbak Deis? Halo. Iya hadir Bu. Badan Intelijen Warek 3, luar biasa Mbak Deis. Nanti boleh di kolom chat Mbak Deis di-share nomor teleponnya Bu Miss Vika. Oke, siap Bu. Nanti Mbak Mira bisa kontak, atau udah kenal sama Miss Vika, udah kenal belum? Sudah Kak Miss Vika. Miss Vika langsung aja tuh di WA Miss Vika, saya udah punya mau ikut PKM kewirausahaan, udah ada kelompoknya Miss. Saya harus gimana? Masih kekejar nggak Miss 2 hari ini? Masih kekejar lah itu. Yang penting yang tadi sudah jelaskan, dananya 5 sampai 10 juta, harus ada unsur inovasi dan iptek gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Risa untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Derita, terima kasih Bu Cornel. Ya, terima kasih semua. Teman-teman, ini langsung banyak yang japri. Kok gitu banget sih, ini saya udah usaha bikin proposal, ya ampun. Kan saya bilang, yang saya komen itu kontennya sayangku, Honey Bunny Sweetie Heart, kontennya bukan kaliannya. Kalau kaliannya mah saya sayang banget dah, benar ya, kontennya. Kita gini, Pekan Kreativitas Mahasiswa ini kan seluruh Indonesia. Tahun lalu kita ngirim 72 proposal, alhamdulillah 1 nyangkut ya guys ya. Artinya kita belajar dari tahun lalu nih. Tahun lalu tuh yang nggak lulus tuh yang konten-kontennya seperti apa, kesalahannya di mana. Nah, supaya di tahun ini lebih banyak yang kirim dan kualitasnya lebih baik, maka di saat ini kita lakukan reviewer seperti ini. Kalau tahun lalu kan enggak, karena kita pertama kali yang mana kita terima langsung kita ajukan. Terus saya nggak punya kesempatan untuk dikirimkan, Miss. Jika teman-teman merasa ini udah maksimal dan mau, ya sudah. Proposal kalian akan kami lanjutkan nggak? Akan kami lanjutkan, tapi please sistematisnya diperbaiki dahulu. Kalau mau tetap kontennya cimol, cilok itu boleh nggak? Ya kalau memang udah ngerasa maksimal itu kami kirimkan. Tapi seakan-akan kan gini, saya udah tahu hasilnya akan seperti apa dan kita tetap lakukan gitu. Sayang, mending kita gunakan slot-slotnya, tambahkan inovasinya sedikit lagi, tambahkan unsur ipteknya sedikit lagi, masih ada tanggal 12 ya. Jadi bukan teman-temannya yang dikomentari sama Bu Derita, sama Pak Herdi, sama Bu Ulfa, nanti sama Miss Eka, sama Bu Cornelia, sama Mbak Dewi, sama Pak Warek 3, tapi kontennya ya, jangan ini. Kalau kita pribadinya mah asik-asik aja ketemu di jalan, say hello ya, oke? Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih Miss. Jadi saya ingatkan kembali ya, kita di sini
untuk saling belajar ya buat teman-teman mahasiswa. Jadi harus menerima, berbesar hati untuk menerima misalnya